Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, siswa-siswi kelas 5 khususnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 5 khususnya di jilid 5C ya. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas soal tema 6, panas dan perpindahannya ya. Jadi yang akan kita bahas adalah latihan soal subtema 1 di tema 6 ya. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang kita bahas kali ini ya. Yaitu kita mulai dari muatan bahasa Indonesia KD 3.3. Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 5. Suhu sangat erat hubungannya dengan panas. Di dalam lingkungan, kadang-kadang pengertian suhu dan panas tidak dapat dibedakan. Jika seseorang menanyakan berapa derajat panas saat ini, orang yang ditanya terkadang menjawab dengan 37 derajat. Jawaban ini tidak benar karena suhu dan panas adalah dua hal yang berbeda. Panas merupakan salah satu energi, sedangkan suhu merupakan derajat panas suatu benda. Oke, sekarang kita ke soal nomor 1. Kata-kata kunci yang tepat pada teks di atas adalah, ini yang kata kunci itu adalah kata yang sering muncul ya di dalam paragraf ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kata kuncinya adalah suhu dan panas ya. Jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 2. Pokok pikiran pada teks di atas adalah ya, pokok pikirannya di sini sudah saya tuliskan ya. Pokok pikiran pada teks di atas adalah sini ya, untuk yang nomor 2. Suhu sangat erat hubungannya dengan panas. Kadang pengertian suhu dan panas tidak dapat dibedakan. Itu adalah pokok pikiran dari paragraf tersebut. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3. Jika seseorang menanyakan nilai derajat panas tubuhnya, orang yang ditanya menjawabnya dengan nilai 37 derajat. Kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah kalimat tanyanya adalah, apa yang akan dijawab jika seseorang ditanya berapa derajat panas tubuhnya? Nah, ini adalah kalimat tanya yang tepat ya untuk pernyataan di soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 4. Tuliskan ringkasan dari teks tersebut ya. Ringkasan dari teks ini itu apa? Ya, ini sedikit saya ringkaskan untuk yang nomor 4. Jadi intinya adalah suhu dan panas adalah hal yang berbeda. Suhu dapat ditulis dengan angka, sedangkan panas ya tidak. Ya, panas itu tidak, karena merupakan salah satu energi. Maaf, ini panasnya kedobelan ya. Sedangkan panas itu tidak dapat ditulis dengan angka ya intinya, atau tidak dapat dicantumkan dengan angka karena panas itu adalah salah satu bentuk energi ya. Jadi yang bisa dituliskan itu adalah satuan energinya, bukan panasnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Kesimpulan dari teks tersebut adalah suhu dan panas merupakan dua hal yang berbeda. Itu kesimpulan dari teks yang ada ya. Oke, kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran IPA KD 3.6. Perhatikan gambar berikut ya. Ini ada orang yang sedang berada di dekat api unggun ya. Maka sumber energi panas pada gambar tersebut adalah api ya. Api yang ada di tengah ini merupakan sumber energi panasnya, yaitu api yang berasal dari kayu bakar atau apa ya, bahan bakarnya itu ya. Kemudian yang nomor 2, sumber energi panas terbesar di bumi adalah jelas matahari ya. Sumber energi panasnya adalah matahari. Kemudian nomor 3, sumber panas yang digunakan ketika ibumu memasak air menggunakan kompor gas adalah ya, sumber energi panasnya itu berasal dari gas ya, gas LPG ya, atau liquid petroleum gas. Jadi
gas LPG ini yang bisa menimbulkan api sehingga sumbernya adalah gas ya. Kemudian nomor 4, suhu tubuh normal manusia adalah titik-titik derajat Celcius. Nah, suhu tubuh normal manusia itu adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kemudian bagian tubuhmu yang digunakan untuk mendeteksi suhu tubuh adalah, jawabannya ketiak atau mulut ya. Biasanya kalau kita ke dokter dicek suhu tubuh itu bisa melalui mulut atau juga bisa melalui ketiak ya. Walaupun akhir-akhir ini pengecekan suhu tubuh itu biasanya di dahi ya atau di kening, kalau enggak di tangan, karena itu menggunakan termometer tembak, jadi jaraknya bisa lebih jauh. Tetapi biasanya yang dideteksi itu adalah di ketiak atau di mulut ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Tuliskan sumber energi panas dan manfaatnya pada gambar berikut. Nah, ini adalah gambar sedang menjemur pakaian ya, ada baju, ada kaos kaki, ada celana ya. Maka sumber energi panasnya adalah berasal dari matahari ya. Kemudian manfaatnya untuk apa? Jelas energi matahari itu manfaatnya untuk menjemur pakaian supaya pakaian menjadi kering ya. Itu untuk muatan pelajaran IPA ya. Sekarang kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya di halaman 30. Muatan pelajaran SBDP. Oke, muatan pelajaran SBDP nomor 1. Nada-nada yang disusun secara berurutan dari nada paling rendah ke nada paling tinggi dinamakan tangga nada. Ya, jawabannya yang D. Nomor 2. Notasi angka 2 dalam tangga nada memiliki arti yang sama dengan notasi huruf, yaitu D ya. Biasanya kalau angka 1 itu Do atau C ya. Kemudian angka itu adalah D atau Re ya. Kemudian kalau E itu angkanya adalah 3 atau Mi. Kemudian F itu angkanya berarti 4 atau Fa. Biasanya seperti itu ya. Maka jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke nomor 4. Tangga nada yang memiliki 5 nada pokok dinamakan, nah ini namanya adalah tangga nada pentatonis ya. Artinya dia memiliki 5 nada pokok. Kemudian nomor 4. Apa ciri-ciri tangga nada slendro dan pelok? Nah, ciri-ciri tangga nada slendro dan pelok di sini sudah saya tuliskan ya. Ciri dari tangga nada slendro itu yang pertama, karakteristiknya atau sifatnya itu gagah, berani, lincah, dan juga gembira. Kemudian memiliki 5 nada dasar ya, atau 5 nada tiap oktavnya. Jelas ya, karena ini adalah pentatonis ya. Nah, nadanya adalah Do, Re, Mi, Sol, La atau ya 1, 2, 3, 5, 6. Do, Re, Mi, Sol, La. Kemudian untuk tangga nada pelok itu karakteristiknya adalah tenang ya, beda dengan slendro. Kemudian nada-nadanya itu adalah Do, Mi, Fa, Sol, Si atau 1, 3, 4, 5, 6 ya, tidak ada Re-nya ya. Do, Mi, Fa, Sol, Si. Itu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 5. Tuliskan masing-masing 2 lagu dengan tangga slendro dan pelok. Nomor 5 ya. Oke, lagu dengan tangga nada slendro itu ada Cublak-cublak suweng sama Lir ilir ya. Ini ada 2, saya tuliskan 2. Kemudian lagu dengan tangga nada pelok itu ada Gundul-gundul pacul sama Gambang suling. Karena diminta 2-2, ini saya tuliskan 2-2 ya. Oke, ini untuk muatan pelajaran SBDP. Kita menuju ke muatan pelajaran berikutnya yaitu IPS KD 3.2. Contoh interaksi manusia dengan alam di sekitar aliran sungai adalah, nah manusia dengan alam contohnya adalah pada saat memancing ikan di sungai. Ini terjadi interaksi ya antara manusia dengan yang ada di alam, yaitu ikan yang ada di sungai. Kemudian nomor 2, dampak positif dari lingkungan yang menjadi area tambak ikan adalah dampak positifnya apa? Bisa meningkatkan pendapatan masyarakat ya, karena digunakan menjadi tambak itu sekaligus untuk kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu mau melihara ikan kemudian dijual ya, atau membudidayakan ikan ya. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 3.
Apa akibatnya jika nelayan menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut? Akibat jika menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan di laut adalah jadi ikan-ikan kecil akan ikut tertangkap, sehingga dikhawatirkan jumlah ikan akan terus berkurang, bahkan akan habis ya jika menggunakan pukat harimau. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 4. Tuliskan interaksi manusia dengan alam di lingkungan pedesaan. Interaksi manusia dengan alam di lingkungan pedesaan itu misalnya adalah petani menanam padi di sawah. Itu interaksi manusia dengan alam di lingkungan pedesaan. Nomor 5. Tuliskan dampak positif dan negatif jika pantai dijadikan sebagai objek wisata. Dampak positifnya terlebih dahulu ya, menambah lapangan pekerjaan penduduk sekitar ya. Kalau dijadikan objek wisata pantai, tentulah nanti banyak yang berjualan di sana ya. Mungkin ada yang jadi pemandu wisata dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga meningkatkan daya tarik suatu daerah ya, karena dijadikan objek wisata otomatis banyak orang akan berbondong-bondong sana, sehingga akan meningkatkan daya tarik ya. Kemudian dampak negatifnya apa? Ini saya tuliskan 1 ya, karena dengan adanya banyak pengunjung, mungkin ada 1 atau beberapa orang ya yang membuang sampah sembarangan, akibatnya pantai akan tercemar. Lah ini pantai akan tercemar jika pengunjung membuang sampah sembarangan, itu dampak negatifnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke mata pelajaran berikutnya, yaitu PPKN ya. Nomor 1. Menerima piala karena juara lomba adalah contoh hak ya, karena dia sudah melakukan kewajibannya yaitu mengikuti lomba, dia berhak untuk mendapatkan piala. Nomor 2, kewajiban utama sebagai seorang siswa di kelas adalah belajar giat tentunya ya, dan mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Itu adalah kewajiban seorang siswa di kelas ya, mengikuti pelajaran dengan tertib ya, itu juga sama aja ya. Kemudian nomor 3, dalam melaksanakan kewajiban harus disertai dengan tanggung jawab. Tujuannya, tujuan melaksanakan kewajiban harus disertai dengan tanggung jawab adalah apa ini? Agar kewajiban terlaksana dengan baik dan benar dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh ya, karena bertanggung jawab beda. Kalau misalnya tidak bertanggung jawab, kewajiban hanya cuma digugurkan aja. Yang penting selesai, entah itu hasilnya baik atau tidak, yang penting sudah dilaksanakan. Itu beda dengan yang melaksanakan kewajiban yang disertai dengan tanggung jawab, maka pelaksanaannya pasti akan lebih bersungguh-sungguh dan tentunya hasilnya akan baik ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 4. Tuliskan hak dan kewajibanmu sebagai siswa di kelas. Hak dan kewajiban sebagai siswa di kelas. Yang pertama, hak, yaitu memiliki ruang kelas yang bersih dan nyaman. Yang kedua, mendapatkan nilai bagus ketika mengerjakan tugas. Nah, kewajibannya apa? Untuk mendapatkan hak ini, kedua hak ini, untuk mendapatkan ruang kelas yang bersih tentunya kita wajib melaksanakan piket kelas ya, sesuai dengan jadwalnya tentunya, supaya kelas tetap bersih. Kemudian untuk mendapatkan nilai bagus, kewajiban kita apa? Harus mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Itu untuk yang nomor 4. Kita lanjutkan ke soal terakhir, PKN nomor 5. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban dahulu sebelum menuntut hak? Nah, mengapa? Karena kewajiban merupakan tugas dan hak adalah upah dari hasil yang telah dilakukan seseorang. Jadi kita sudah selesai melaksanakan kewajiban, maka kita berhak untuk mendapatkan apa yang kita terima ya dari hasil yang telah kita lakukan. Nah, itu untuk penjelasan soal nomor 5 PKN ya. Oke, jadi untuk latihan soal tema 6 subtema 1 sudah kita bahas ya sampai dengan terakhir. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan mungkin yang masih ketinggalan bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 5. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.